Maka berfirmanlah Allah, lalu kebun itu diliputi malapetaka dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, yaitu ditimpa bencana dari langit, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, karena tumbuh-tumbuhannya menjadi kering. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, hati-hatilah kamu terhadap perbuatan maksiat. Sesungguhnya seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, rezekinya menjadi terhalangi padahal sebelumnya telah disediakan bagi dirinya. Kemudian, Rasulullah membacakan ayat, lalu kebun itu diliputi malapetaka dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, sehingga tidak jadi menikmati hasil baik dari kebun-kebun mereka. Karena perbuatan dosa mereka. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari, yaitu sebagian dari mereka memanggil sebagian yang lain untuk memetik buah-buahan tersebut. Pergilah di pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Mujahid mengatakan, buah yang ditanam oleh mereka itu adalah buah anggur. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan, sehingga percakapan mereka tidak terdengar. Kemudian Allah menerangkan yang mereka bisikan itu maka Allah berfirman, pada hari ini, janganlah ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Yaitu, pada hari ini janganlah kamu berikan kesempatan kepada orang miskin masuk ke dalam kebunmu ini untuk ikut mencicipi hasil jerih payahmu. Allah berfirman, dan pergilah mereka di pagi hari dengan tekad kuat, yaitu dengan kekuatan, kekerasan, kesungguh-sungguhan, dan kemarahan, dan berkuasa, yaitu menguasai kebun tersebut, menurut anggapan mereka. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat, yaitu ketika mereka sampai di kebun itu, mereka mendapatinya telah berubah menjadi hitam kelam. Tidak ada sedikit pun yang dapat mereka ambil manfaatnya dan mereka pun menyadari kesalahan mereka itulah sebabnya mereka mengatakan, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat, yaitu tersesat jauh dari jalannya, kemudian mereka meyakini bahwa jalan yang mereka tempuh itulah yang benar. Maka mereka berkata, bahkan kita dihalangi. Yaitu, kita tidak mendapatkan bagian dan hasil kebun sedikit pun. Berkatalah seseorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih yaitu hendaklah kamu mengatakan, jika Allah menghendaki. Dikatakan pula bukankah telah aku katakan kepadamu agar kamu bertasbih kepada Allah dan mensyukurinya atas nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zolim. Mereka menyesal dikala pengguhnya tidak lagi mendatangkan manfaat apa-apa bagi mereka. Itulah sebabnya mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela. Yaitu, sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain karena sikap mereka yang salah terhadap orang-orang miskin dan menyadari kekeliruan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Yaitu, berlebihan dan membangkang kami ditimpa bencana ini. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu, sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Dikatakan bahwa mereka mengharapkan pahalanya di akhirat nanti. Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa mereka itu adalah penduduk Yaman pada perkampungan yang bernama Darwan yang terletak 6 mil dari Sanaa. Dikatakan pula bahwa mereka itu adalah penduduk Habsyah. Ketika mereka hendak melakukan niat mereka dan melarang orang-orang miskin mencicipi hasilnya, mereka dihukum dengan membatalkan maksud-maksud mereka sehingga Allah menghilangkan semua yang berada dalam genggaman tangan mereka, yaitu harta pokok, keuntungan, dan sedekah. Tidak ada sedikit pun yang dapat mereka lakukan dengan jerih payah mereka itu. Allah Ta'ala berfirman, seperti itulah azab. Demikianlah azab bagi orang yang membangkang perintah Allah, kikir terhadap karunia dan rezeki dari Allah, tidak memberikan hak orang miskin, fakir,
dan yang membutuhkan, serta menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melarang memotong-motong dan menuai di malam hari. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Ayat 34. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang berdosa? Ayat 35. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ayat 36. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? Ayat 37. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Ayat 38. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Ayat 39. Tanyakanlah kepada, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil itu? Ayat 40. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu jika mereka adalah orang-orang yang benar. Ayat 41. Setelah Allah menyebutkan penduduk surga dunia yang dihilangkan Allah karena telah menyalahi perintahnya, maka Dia menyerasikannya dengan menjelaskan bahwa orang yang bertakwa dan menaatinya akan diberikan surga yang penuh kenikmatan di akhirat nanti, tidak akan musnah dan tidak akan habis, bahkan kenikmatannya tidak akan berkurang. Kemudian Allah berfirman, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang berdosa? Yaitu, apakah kami akan memberikan imbalan yang sama antara golongan yang satu dan golongan yang lainnya? Sekali-kali tidak. Itulah sebabnya Allah berfirman, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Bagaimana kamu bisa mengira seperti itu? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu, yaitu apakah di tangan-tanganmu tergenggam kitab yang diturunkan dari langit yang membenarkan hukum yang telah kamu dakwakan itu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu, yaitu, apakah kamu mempunyai perjanjian-perjanjian dari kami dan sumpah-sumpah yang diperkuat dan kelak kamu akan mendapatkan keinginan dan ambisimu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, berupa patung-patung dan saingan? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu jika mereka adalah orang-orang yang benar. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Ayat 42, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Ayat 43. Maka serahkanlah kepadaku orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Ayat 44, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ayat 45. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang? Ayat 46. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis? Ayat 47. Setelah Allah menerangkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu berada di sisi Tuhan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, maka Allah menerangkan tentang kapan dan bila mana saat itu terjadi. Maka Allah berfirman, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, maksudnya ialah hari kiamat dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, seperti goncangan, bencana, malapetaka, dan peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim,
menurut Matan Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Rasulullah bersabda, Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya, maka bersujudlah kepadanya setiap mukmin, laki-laki dan wanita. Sedangkan, orang-orang yang bersujud di dunia karena ria dan sum'ah tetap tidak bersujud. Dia berusaha untuk sujud namun punggung kembali merapat jadi satu. Hadis ini turut pula diriwayatkan oleh yang lain dari beberapa jalan. Firman Allah Ta'ala, dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, yaitu di akhirat nanti. Semua itu terjadi karena dosa dan ketakaburan mereka selama di dunia, kemudian mereka disiksa dengan kebalikan perbuatan mereka. Dan, ketika mereka dipanggil untuk bersujud di dunia, lalu mereka enggan melaksanakannya walaupun dalam keadaan sehat dan normal, maka demikian pula siksa yang akan ditimpakan kepada mereka, yaitu mereka tidak mampu untuk melakukannya di akhirat nanti. Bila Allah menampakkan zat-Nya, bersujudlah kepadanya orang-orang yang beriman, namun tidak ada satupun dari kalangan kafir dan munafik yang mampu melakukannya, sebagaimana halnya kelakuan mereka di dunia. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, maka serahkanlah kepadaku orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Maksudnya adalah Al-Quran. Ini merupakan ancaman yang sangat keras. Maksud ayat tinggalkanlah aku dan dia berdua. Akulah yang lebih tahu tentang orang ini, bagaimana aku menenggelamkannya dalam kesenangan yang menipu dan memanjangkannya dalam kesesatan, dan aku masih tetap menunggu waktu yang tepat. Kemudian aku akan menyiksanya, tak ubahnya siksaan dari yang gagah perkasa dan kuasa. Itulah sebabnya Allah berfirman, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui, yaitu dari arah yang tidak pernah mereka rasakan, bahkan mereka mengira bahwa itu semua merupakan karamah dari Allah, padahal sesungguhnya merupakan penghinaan belaka, sebagaimana firman-Nya. Ketika mereka lupa tentang sesuatu yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka segala pintu sehingga tatkala mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, kami azab mereka dengan tiba-tiba, dan ternyata mereka orang-orang yang berputus asa. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah berfirman, dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh. Aku tangguhkan mereka dan aku panjangkan umur mereka, padahal itu semua hanyalah rencana dan tipuan dariku kepada mereka. Itulah sebabnya Allah berfirman, sesungguhnya rencanaku amat teguh, yaitu sangat besar bagi orang yang menyalahi perintahku, mendustakan Rasulku, dan mendurhakai aku. Ditegaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, Allah menangguhkan siksa bagi orang yang zalim, sehingga tatkala datang waktu yang tepat, Dia akan menyiksanya dan tidak ada seorang pun yang luput daripadanya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dan demikianlah hukuman dari Tuhanmu bila Dia menghukum suatu negeri yang zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis? Sesungguhnya kamu itu, wahai Muhammad, menyeru mereka kepada Allah Ta'ala tanpa upah yang kamu ambil. Yang kamu harapkan hanyalah pahala dari Allah semata, sedangkan mereka mendustakan risalah yang kamu bawa kepada mereka. Hal itu karena kebodohan, kekufuran, dan pembangkangan belaka. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam ikan ketika dia berdoa sedang dia dalam keadaan marah ayat 48. Kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela ayat 49. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh ayat 50. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya dia benar-benar orang yang gila,
ayat 51. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, maka bersabarlah kamu, wahai Muhammad, terhadap gangguan dan pendustaan dari kaummu, karena Allah akan memberikan keputusan kepadamu untuk mereka dan memberikan kemenangan bagimu serta para pengikutmu di dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam ikan, yaitu seperti Nabi Yunus, ketika pergi dalam keadaan marah terhadap kaumnya. Peristiwa yang menimpa beliau adalah pelayarannya di tengah lautan, ditelan oleh ikan yang sangat besar, kemudian dibawa lari ke tengah lautan dan tenggelam ke dasar lautan yang sangat gelap. Dia mendengar bagaimana lautan beserta isinya bertasbih kepada Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa, yang tidak menolak takdir yang telah ditetapkan untuknya. Maka dalam kegelapan itulah dia menyeru Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Allah berfirman, maka kami pun mengabulkan permintaannya dan menyelamatkannya dari kesedihan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang suka bertasbih, maka pastilah dia akan tinggal dalam perutnya sampai hari dibangkitkan. Dan dalam surah ini Allah Ta'ala berfirman, ketika berdoa sedang ia dalam keadaan marah, yaitu sedih dan bermuram durja. Diterangkan dalam sebuah hadis, ketika dia mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim, maka terdengarlah satu kalimat menyayat di sekeliling arsy. Maka berkatalah para malaikat, wahai Tuhanku, ini adalah suara yang amat lemah yang dikenal dari negeri yang asing. Maka Allah berfirman, tidakkah kamu semua mengenal suara ini? Mereka menjawab, tidak. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah Yunus. Mereka bertanya, bukankah dia adalah hamba-Mu yang tidak hentinya mengerjakan amal yang dinaikkan ke langit dan doanya yang dikabulkan? Allah menjawab, betul. Mereka berkata, mengapa engkau tidak menyayangi memperhitungkan amal yang dilakukannya dikala senang untuk menyelamatkannya dari malapetaka? Maka Allah pun memerintahkan ikan itu untuk mendamparkannya di tanah yang tandus. Itulah sebabnya Allah berfirman, lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, tidak layak seseorang mengatakan, saya lebih baik dari Yunus bin Matta. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari hadis Sufyan Ats-Tsauri. Ditegaskan pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, yaitu mereka akan berbuat hasud karena marahnya padamu, kalau saja bukan karena perlindungan dan penjagaannya terhadap kamu dari mereka. Ayat ini menjadi dalil bahwa bahaya pandangan mata penyihir dan pengaruhnya adalah benar-benar terjadi atas izin Allah Ta'ala, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam hadis dan riwayat-riwayat yang banyak sekali. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada jampi-jampi kecuali untuk mengobati akibat ketajaman mata, gigitan kalajengking, atau darah yang terus-menerus mengalir dan tidak kering. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Buraidah bin Ha'asyib bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada jampi-jampi kecuali untuk mengobati akibat ketajaman mata, gigitan kalajengking, atau darah yang terus-menerus mengalir dan tidak kering. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam syabihnya dari hadis At-Tanimi bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada kesaktian apa-apa pada burung hantu. Dan, pengaruh pandangan mata itu adalah sesuatu yang benar adanya. Dan, ramalan yang paling dapat dibenarkan adalah optimisme. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi, yang mengatakan, hadis ini gharib, artinya hadis yang sendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda,
pengaruh ketajaman mata itu adalah benar terjadi. Kalau ada yang mendahului takdir Allah, itu adalah pengaruh ketajaman mata yang mendahuluinya. Jika kamu diminta untuk mandi, lakukanlah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memperlindungkan Hasan dan Husain dari aneka gangguan, dan Rasulullah mengucapkan, "Aku perlindungkan diri kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa dan dari pengaruh ketajaman mata yang mengganggu." Kemudian beliau mengatakan, seperti inilah Ibrahim memperlindungkan Ishak dan Ismail. Firman Allah Ta'ala, tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya dia benar-benar orang yang gila. Yaitu, mereka berusaha mempengaruhi Nabi dengan pandangan-pandangan mereka. Semoga Allah melaknat mereka semua, menyakiti Nabi dengan lidah-lidah mereka dan mengatakan bahwa beliau adalah orang gila, hanya karena beliau datang dengan membawa Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-Qalam. Segala puji bagi Allah, syukur kepadanya dan kepadanyalah memohon perlindungan. Surah ke-69, Al-Haqqah. Surah Makkiyah ada 52 ayat, diturunkan setelah surah Al-Muluk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Hari Kiamat ayat 1. Apakah hari kiamat itu? Ayat 2. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat 3. Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat ayat 4. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa ayat 5. Adapun kaum 'Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang ayat 6. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka itu tanggul-tanggul pohon korma yang telah kosong lapuk ayat 7. Maka kamu tidak melihat seseorang pun yang tinggal di antara mereka ayat 8. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar ayat 9. Maka mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang amat keras ayat 10. Sesungguhnya kami, tatkala angin telah naik, kami bawa kamu ke dalam bahtera ayat 11. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mendengar ayat 12. Al-Haqqah pembuktian, ini termasuk salah satu nama hari kiamat karena pada hari inilah terbukti janji dan ancaman Allah. Itulah sebabnya Allah Ta'ala sangat mengagungkan kejadiannya, maka Allah pun berfirman, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kemudian Allah menerangkan bagaimana dia menghancurkan umat-umat yang telah mendustakan hari kiamat ini, maka Allah berfirman, kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Yang dimaksud dengan At-Taghiyah dalam ayat ini adalah teriakan melengking yang membuat mereka terdiam membisu dan goncangan dahsyat yang telah membuat mereka diam tak bergerak lagi. Adapun kaum 'Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, sehingga mengoyak hati-hati mereka tanpa kasih sayang sedikit pun. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, yakni keburukan itu sambung-menyambung menimpa mereka. Hal ini seperti firman-Nya, pada hari-hari yang naas. Dikatakan, angin inilah yang sering disebutkan orang sebagai ajas yang terjadi di akhir musim dingin, seolah oleh pandangan ini merujuk kepada firman Allah. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka itu tanggul-tanggul pohon korma yang telah kosong lapuk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kosong di sini adalah rusak binasa. Artinya, angin tersebut membantingkan seseorang dengan bagian kepala di bawah ke tanah sehingga tersungkur menjadi mayat dengan kerusakan di daerah kepalanya pecah berkeping-keping dan tinggal bangkai yang tak berdaya.
seolah-olah dia itu dahan pohon kurma bila keluar tanpa ranting. Ditegaskan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari Rasulullah, aku ditolong dengan angin timur, sedangkan kaum Ad dibinasakan dengan angin barat. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka yaitu, apakah kamu rasa bahwa di antara mereka masih ada yang tersisa atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan mereka? Bahkan, mereka dibinasakan semuanya tanpa kecuali dan Allah tidak menjadikan generasi penerus dari mereka. Kemudian Allah berfirman, dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, yaitu umat-umat sebelumnya yang mempunyai karakter yang sama dengannya. Firman Allah, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan. Mereka ini adalah umat-umat yang telah mendustakan para utusan, karena kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar ini adalah pendustaan yang telah mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah dosa-dosa. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, maka mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka. Kesalahan adalah isim jenis, artinya mereka semua mendustakan Rasul yang diutus Tuhan kepada mereka. Seperti firman-Nya, kaum Nuh telah mendustakan para utusan, kaum Ad telah mendustakan para utusan, kaum Samud telah mendustakan para utusan, sedangkan Rasul yang datang kepada setiap umat di atas hanyalah satu orang. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, maka mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang amat keras, yaitu siksaan yang sangat hebat dan pedih sekali. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kami, tatkala angin telah naik, yaitu melebihi batasnya dengan izin Allah lantaran doa yang dipanjatkan oleh Nuh agar menjadi hukuman bagi kaumnya yang telah mendustakannya dan menyalahinya, lalu mereka menyembah selain Allah. Maka Allah mengabulkan permohonannya itu dan meratakan penduduk negeri melalui badai kecuali orang-orang yang bersama Nuh dalam perahu. Oleh karena itu, maka semua manusia yang ada sekarang adalah keturunan Nuh dan para pengikutnya. Kami bawa kamu ke dalam bahtera, yaitu perahu yang berlayar di permukaan laut, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, yaitu jenis perahu itu kami kekalkan untuk kamu, yaitu sesuatu yang kini selalu kalian naiki di tengah gelombang lautan. Dan agar diperhatikan oleh telinga yang mendengar. Yaitu, yang akan memahami dan mengingat nikmat ini adalah telinga yang selalu siap mendengar dan memahami bahwa semua itu datang dari Allah, dan telinga inilah yang akan mendapatkan manfaat yang besar dari ayat-ayat yang dia dengar dari kitab Allah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup ayat 13. Dan diangkatlah bumi-bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur ayat 14. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat ayat 15. Dan terbelahlah karena pada hari itu langit menjadi lemah ayat 16. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka ayat 17. Pada hari itu kamu dihadapkan, tidak sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi ayat 18. Allah Ta'ala memberitahukan tentang peristiwa mengerikan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Mula-mula adalah tiupan yang mengagetkan, disusul dengan tiupan mematikan, di saat makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tiupan kebangkitan, menuju Tuhan semesta alam. Adapun kebangkitan dan pengumpulan itu terjadi pada tiupan yang ketiga ini. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa tiupan tersebut hanyalah satu kali karena perintah Allah itu tidak dapat dihindari dan dihalangi, dan tidak perlu pengulangan dan penguatan. Ar-Rabi mengatakan, ini adalah tiupan yang terakhir. Namun, pada zahirnya adalah sebagaimana pendapat kami. Itulah sebabnya di sini Allah Ta'ala berfirman, dan diangkatlah bumi-bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Yaitu, dihancurkan hingga berkeping-keping bagai debu dan tanah diganti dengan tanah yang baru. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat.
Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Hal ini seperti firman-Nya, maka dibukalah langit sehingga menjadi berpintu-pintu. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Mungkin saja arsy yang dimaksud adalah arsy yang agung itu atau arsy yang diletakkan di atas permukaan bumi pada hari kiamat nanti untuk menetapkan keputusan. Hanya Allah yang lebih tahu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir, katanya Rasulullah bersabda, "Aku diizinkan untuk memberitahukan kepada kamu tentang malaikat yang memikul arsy bahwa jarak antara daun telinga dan lehernya adalah selama 700 tahun kepakan sayap burung." Sanad hadis ini bagus dan para perawinya terpercaya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dalam salah satu kitab sunannya. Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muththalib ketika menerangkan tentang para malaikat pemikul arsy, bahwa jumlah mereka itu 8 atau lebih. Diberitakan dari Said bin Jubair bahwa jumlahnya adalah 8 syaf. Demikian pula berita yang diterima dari Ibnu Abbas. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu kamu dihadapkan, tidak sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi." Yaitu, kamu akan dihadapkan kepada Zat yang Maha mengetahui rahasia dan bisik-bisik. Tidak ada satupun dari urusan kamu yang tersembunyi darinya, bahkan Dia adalah Maha mengetahui yang tampak, yang rahasia, dan tersembunyi di balik kalbu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, tidak sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Dan timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang nanti. Karena akan lebih meringankan bagi kamu dalam hisaban di esok hari. Hendaknya kamu menghisab diri kamu sekarang dan menimbangnya untuk dilanjutkan kepada persidangan yang lebih besar. Pada hari itu kamu dihadapkan, tidak sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Musa bahwa Rasulullah bersabda, umat manusia di hari kiamat nanti akan dihadapkan kepada 3 persidangan. Dua persidangan adalah perbantahan dan penyajian alasan. Sedangkan persidangan yang ketiga adalah di saat buku-buku catatan amal beterbangan mencari tangan-tangan yang akan mengambilnya. Maka ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya dan ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini," ayat 19. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku ayat 20. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi ayat 21. Dalam surga yang tinggi ayat 22. Buah-buahannya dekat ayat 23. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, ayat 24. Allah memberitahu tentang kebahagiaan orang yang menerima kitab amalnya dari sebelah kanan pada hari kiamat dan betapa senangnya orang tersebut. Saking bahagianya dia mengatakan kepada siapa saja yang ditemuinya, "Ambillah, bacalah kitabku ini." Karena dia mengetahui bahwa di dalamnya hanya terdapat catatan kebaikan dan kebagusannya saja, sebab dia termasuk orang yang telah diubah oleh Allah segala keburukannya menjadi kebaikan. Ditegaskan dalam hadis Ibnu Umar ketika ditanyakan kepada beliau tentang berita rahasia, dia menjawab bahwa Rasulullah bersabda, Allah akan mendekati seorang hamba di hari kiamat nanti, kemudian memaksanya supaya mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga tatkala dia yakin bahwa dirinya akan celaka, Allah Ta'ala kemudian berfirman, Aku telah menutup semua dosamu itu di dunia dan pada hari ini aku akan memberikan ampunan kepadamu atas semua itu. Kemudian diberikanlah kepadanya catatan kebaikannya dari sebelah kanannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka para saksi akan mengatakan, mereka itulah yang telah mendustakan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Yaitu, ketika aku di dunia aku sudah yakin bahwa peristiwa hisab ini akan terjadi, tanpa dapat dipungkiri lagi. Hal ini seperti firman-Nya, yaitu orang-orang yang sangat yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, yaitu istananya tinggi-tinggi, bidadarinya cantik-cantik, mutiaranya indah dipandang, dan kebahagiaannya akan kekal selamanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Abu Umamah, katanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, apakah penduduk surga itu akan saling mengunjungi? Rasulullah menjawab, betul. Penduduk yang menduduki peringkat atas akan berkunjung kepada penduduk surga yang menduduki peringkat bawah, lalu mereka akan memberikan penghormatan dan salam. Sedangkan, penduduk surga yang menduduki tingkat bawah tidak dapat berkunjung ke tingkat atas sebab amal perbuatan mereka kurang. Ditegaskan pula dalam hadis sahih, surga itu terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara tingkat yang satu dan tingkat yang lain sejauh langit dan bumi. Sehubungan dengan firman Allah, buah-buahannya dekat, Bara bin Azib mengatakan, yaitu sangat dekatnya sehingga salah seorang dari mereka dapat memetiknya walaupun dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Hal ini dikatakan pula oleh mufasir lainnya. Imam Aghdiyah meriwayatkan dari Salman bahwa Rasulullah bersabda, seorang mukmin akan diberi tiket untuk melintasi jembatan berupa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia untuk si fulan. Masukkanlah dia ke dalam surga yang paling tinggi yang buah-buahannya mudah untuk dipetik. Firman Allah Ta'ala, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Yaitu, akan dikatakan demikian kepada mereka, sebagai kelebihan, anugerah, nikmat, dan kebaikan. Bila bukan seperti ini pengertiannya, telah ditegaskan dalam suatu hadis yang sahih bahwa Rasulullah bersabda, beramallah, berlaku luruslah, dan saling mendekatilah. Ketahuilah bahwa amal perbuatan kalian tidak dapat memasukkan kalian ke dalam surga. Mereka bertanya, apakah Anda sendiri juga begitu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku sendiri juga begitu kecuali Allah melindungi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini ayat 25. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku ayat 26. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu ayat 27. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku ayat 28. Telah hilang kekuasaanku dariku, ayat 29. Panggillah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya ayat 30. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala ayat 31. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta ayat 32. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Besar ayat 33. Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin ayat 34. Maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini ayat 35. Dan tidak ada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah ayat 36. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa ayat 37. Kelompok ayat ini merupakan berita tentang orang-orang yang ditimpa kemalangan, bila salah seorang di antara mereka diberi kitab amalnya dalam persidangan nanti dari sebelah kirinya, maka dikala itulah dia akan menyesal sekali dan berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ad-Dahak mengatakan, yaitu kematian yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya.
Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku, yaitu harta dan kedudukanku sama sekali tidak dapat menyelamatkan aku dari siksa, yaitu azab Allah dan hukumannya, bahkan urusannya diserahkan kepadaku seorang diri, tidak ada lagi yang dapat membantu dan menolong. Ketika itulah Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, panggillah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yaitu, Allah akan memerintahkan kepada para malaikat Zabaniyah agar mengambil orang tersebut dari persidangan dengan kasar, lalu dibelenggu yaitu merantai tangan ke lehernya, kemudian membawanya ke tempat di mana neraka Jahanam berada, lalu diceburkan ke dalamnya. Firman Allah, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setiap lingkaran dari mata rantai tersebut seukuran dengan besi dunia. Ibnu Abbas menafsirkan ayat, kemudian belitlah dia, yaitu masuk dari duburnya kemudian dikeluarkan dari mulutnya, lalu diuntai bagaikan menguntai belalang ketika dipanggang. Firman Allah, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Besar. Dan juga ia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Artinya, tidak memenuhi hak Allah, yaitu tidak menaati dan beribadah kepadanya, serta tidak memberikan segi-segi kemanfaatan kepada sesama dan enggan menunaikan hak mereka, karena hak Allah atas hamba adalah mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Sedangkan hamba-hamba Allah itu satu sama lain berhak untuk diperlakukan dengan ihsan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Inilah sebabnya Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ketika Nabi mengalami sakaratul maut, beliau mengatakan, jagalah sholat dan hamba-hamba sahaya kamu. Firman Allah Ta'ala, maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tidak ada makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah. Tidak ada teman dan tidak ada pemberi syafaat yang ditaati. Tidak ada makanan untuknya melainkan nanah, yaitu keringat ahli neraka. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat ayat 38. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat ayat 39. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia ayat 40. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya ayat 41. Dan bukanlah pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya ayat 42. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam ayat 43. Allah berfirman seraya bersumpah terhadap hamba-hambanya dengan bukti yang senantiasa mereka saksikan, yaitu dengan sebagian tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat pada makhluk-makhluk ciptaannya yang menunjukkan atas kesempurnaannya dalam nama dan sifatnya, juga bersumpah dengan bukti yang tidak dapat disaksikan oleh mereka, yaitu hal-hal yang gaib bahwa Al-Quran itu adalah kalam dan wahyunya, yang telah dia turunkan kepada hamba dan Rasul-Nya yang telah dia pilih untuk menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Allah Ta'ala berfirman, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Maksudnya adalah Muhammad. Penyandaran gaul kepada Rasul adalah untuk menimbulkan makna menyampaikan karena tugas Rasul itu adalah menyampaikan sesuatu yang diamanatkan oleh yang mengutus. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukanlah pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Umar ibnul Khattab berkata, aku keluar dengan maksud menghalangi Rasulullah sebelum aku masuk Islam, namun aku dapati beliau telah mendahului aku masuk masjid, aku pun berdiri di belakangnya.
Lalu beliau membuka surah Al-Haqqah sehingga aku sangat terkagum-kagum dengan susunan bahasa Al-Quran tersebut. Kemudian aku mengatakan, demi Allah, dia adalah seorang penyair, sebagaimana halnya dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Aku berkata, dia adalah seorang dukun. Lalu Rasulullah membaca ayat selanjutnya, dan bukanlah pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dari pemotongan urat nadi itu. Beliau membaca sampai akhir surah. Kata Umar, Islam pun semakin menghujam dalam hatiku. Ini termasuk sejumlah sebab yang sangat berpengaruh bagi datangnya hidayah kepada Umar ibnul Khattab, sebagaimana telah kami jelaskan kisah masuk Islamnya. Umar dalam sirah perjalanan hidupnya secara terpisah. Segala puji dan syukur bagi Allah semata. Seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami ayat 44. Niscaya benar-benar kami siksa dia dengan tangan kanan ayat 45. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya ayat 46. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dari pemotongan urat nadi itu ayat 47. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa ayat 48. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya ayat 49. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir ayat 50. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diakini ayat 51. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, seandainya dia mengadakan sebagian perkataan atas kami. Yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah Muhammad, yakni kalau saja dia itu sebagaimana yang mereka tuduhkan, yaitu mengadakan kedustaan atas nama kami hingga risalah itu ditambah atau dikurangi, atau mengatakan sesuatu yang diinginkan oleh dirinya kemudian menisbatkannya kepada kami, padahal kami tidak pernah mengatakannya. Maka pastilah kami akan menyiksanya dengan segera. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, niscaya benar-benar kami siksa dia dengan tangan kanan. Dikatakan, tangan kanan, sebab tangan kanan adalah tangan yang paling kuat dalam menyiksa, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dari pemotongan urat nadi itu. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang sanggup menghalangi kami darinya. Artinya, bahkan Muhammad itu adalah seorang yang jujur, selalu berbuat baik dan terbimbing karena Allah Ta'ala menetapkan segala yang telah disampaikan olehnya atas namanya dan menguatkannya dengan berbagai macam mukjizat yang luar biasa. Kemudian Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, adalah seperti firman-Nya, katakanlah bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang beriman adalah petunjuk dan penawar. Sedangkan, orang-orang kafir di telinga-telinga mereka terdapat sumbatan. Sedangkan, Al-Quran itu sendiri membutakan mereka. Kemudian Allah berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Yaitu, walaupun telah dihadirkan penjelasan dan keterangan ini, pastilah di antara kamu ada yang mendustakan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Al-Quran dan mengimaninya itu pada hakikatnya merupakan penyesalan bagi orang-orang kafir. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diakini. Yaitu,
Al-Quran adalah informasi yang benar dengan sebenar-benarnya, yang tidak mengandung keraguan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar, yang telah menurunkan Al-Quran yang agung ini. Demikianlah, ringkasan tafsir surat Al-Haqqah. Segala puji dan syukur bagi Allah semata.